saya sifat iri hati dengan tetangga yang mendapat nikmat, karena kaligrafi sudah laku. Nah, itu tambahan dari saya. Melihat tetangga dapat rezeki, iri dia, kemudian dia cari dukun di kampungnya, sehingga disihirnya lah pada mendapat rezeki, sehingga berbulan-bulan terhenti, tak ada orang datang karena disihir. Apa dosa tetangga yang main dukun itu, Pak Ustaz? Man atakahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu, yakin dia pada ucapan perbuatan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia. Hadis yang kedua, man ata'arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Maka wahai para tetangga-tetangga yang masih suka ke dukun, putuskanlah hubungan dengan dukun. Bertobatlah. Ini sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, tak lama lagi Ramadan. Taubat nasuha, usolli sunnatat taubat nasuha min dukun. Ambo sembahyang sunat taubat bonti berdukun. Nauzubillah. Apa hukumnya buang angin di depan istri? Nabi pulang ke rumah, Aisyah mencium bau asam, karena Nabi baru makan maghafir, madu manisan bunga, tapi baunya bau bunga masak. Kata Aisyah, bau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sejak hari ini takkan kumakan lagi maghafir, kuharamkan untuk diriku sendiri. Bau masam dari makanan dari mulutnya pun kalau tak disenangi istrinya, diharamkannya untuk dirinya. Apa kata Allah? Turun firman, la ya ayuhan nabi, wahai nabi, la tuharrimu ma ahallallahu lak, jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, karena menyenangkan hati istrimu. Khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW. Bau dari mulutnya pun dia tak senang. Ini bau dari bawah. Mengaku umat Muhammad SAW. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka bapak senangkan hati ibu. Nabi memanggil nama pun dia tak mau. Tak pernah Nabi manggil Aisyah, tak pernah. Dipanggilnya nama, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kalau kena panas matahari, kulitnya putih kemerahan. Nah, balik dari sini panggillah ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Tapi nya hitam Pak Ustaz. Enggak apa menyenangkan hati orang. Jangan terlalu jujur. Panggil ya Hajar Aswad. Tentu sakit hati. Apa hukum memakai bulu mata palsu? Ini namanya bulu mata hoax. Awaklah berkali-kali buat video sama Pak Kapolda, sama Kapolresta, jangan tebarkan hoax. Rupanya bulu mata hoax, dagu hoax, pipi hoax, isinya plastik, silikon. Pergilah orang ke terapi lintah. Karena hidung ini kalau sudah dimasukkan silikon tidak bisa berinteraksi dengan darah, darah membusuk, menggumpal menjadi nanah. Mau dicabut takut hidung busuk tanggal. Akhirnya ada satu yang bisa menyedot nanah dari hidung, lintah. Nah, digantungkan lintah 2-3 ibu. Itu pun lintah tuh baru sebentar lah jatuh. Agak-agak asam kok kata lintah. Na'udzubillah. Jangan mau. Maka orang yang memakai ini dilaknat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul washimat, melaknat tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, tukang buatkan tato, wal mutanammisat, orang yang mencabut merubah-rubah alis bulu mata, wal mutafallijat, orang yang merubah-rubah gigi, wal mughayyirat, orang yang mencoba merubah ciptaan Allah, kecuali memang tak layak. Ada gigi yang tak layak. Kalau nak senyumnya hati gua iya anda tahu lolo.
Nah itu boleh dirubah karena tak layak menjadi layak. Tapi yang sudah layak, yang sudah bagus, jangan alis bulu mata, biarkan saja apa adanya. Kecantikan itu bukan pada fisik, tapi kecantikan dari dalam. Karena wajah bekas salat tahajud, bekas zikir, baca Quran. Apa itu Nur Muhammad? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dalam Simtud Durar ada disebut, dalam beberapa syair ada disebut, para ulama pun ada menyebut. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqqab, dia kutip pendapat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, hadis tentang Nur Muhammad riwayat Jabir itu tidak sahih. Saya pakai pendapat ahli hadis. Awalu ya Jabir, wahai Jabir, ketahuilah makhluk pertama nuru nabiyika. Itu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maroko, kata dia tidak sahih. Kaum yang meyakini Allah bertempat berada di langit berdalil dengan kisah Isra Mi'raj. Kalau Allah tidak di langit, mengapa Nabi Muhammad ke langit? Nabi Muhammad ke langit bukan mau nengok Allah. Nabi Muhammad ke langit linuriyahu min ayatina. Kami mau menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, diperjalankan dia. Allah mawujud bila makan. Allah itu ada tempat-tempat. Kalau mengatakan Allah bertempat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak layak ditanyakan dia di mana. Makna silaturahim implementasinya zaman sekarang Pak Ustaz, apa arti ikhtilat? Ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan. Oh kami di musdola ini campur, mana ada campur aduk? Perempuan di luar, laki-laki di dalam. Ini campur, ada tirai. Ada tirai. Dan ibu tak bisa menengok bapak. Ibu mana bisa nengok bapak? Bapak tak bisa nengok ibu. Yang bisa nengok itu saya. Itu pun jauh, tak jauh le mano gadi mano tu. Jadi kita tidak ikhtilat, tak ada ikhtilat kita di sini. Boleh atau tidak Pak Ustaz kalau reuni? Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibu kalau reuni bapak bawa. Bapak kalau reuni ibu bawa. Kalau tak dibawa, walaupun sudah 20 tahun yang lalu, CLBK Cinta Lamo bersemi kembali. Dulu tak berani, dulu mungkin susah. Sekarang sudah banyaklah pengaduan ke WA, ke grup-grup masalah bahaya reuni-reuni. Jadi kalau mau silaturahim tetap datang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pasangan tetap ikut, tidak bersolek jahiliyah, tak bersuara mendesah-desah, menjaga aurat, jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalau ini dilaksanakan, lanjutkan silaturahim. Apakah makan siang beramai-ramai di kantor boleh apa tidak? Apa salahnya? Makan ramai-ramai. Yang jadi masalah yang dimakan kok nasi siapa? Bolehkah makan malam di acara perpisahan atau klausul sepanjang si ibu tidak bisa menjaga hatinya? Kalau kau itu menyebabkan jatuh dalam perbuatan haram, wajib ditutup. Namanya sadduz zari'ah. Duduk di taman kota boleh. Duduk di taman kota apa salahnya? Tapi dengan duduknya di taman kota, mata menjadi liar, menengok yang tak mahram, menengok perbuatan maksiat, maka dia menjadi haram. Kenapa? Karena dia menjadi pintu sebab jatuhnya kepada haram. Maka dalil hukumnya sadduz zari'ah, menutup pintu celah. Apakah menjadi hak suami dalam melarang istrinya untuk hadir diundang makan-makan dan perpisahan? Mengenai ikhtilat Ustaz, suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Suami yang membiarkan istrinya pergi tak menutup aurat, membiarkan pergi tanpa mahram, membiarkan bercampur aduk laki-laki perempuan, suami itu disebut dayyus. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya kepada mahram. Bang, aku pergi ya, pergilah.
Sampai pagi tak apa-apa. Datang orang mengadu, "Pak, bini bapak tadi aku tengok dibawa orang." Tak apa-apa, udah sering. Kau aja yang baru tahu. Ustaz, saya adalah penggemar berat Anda. Wow, amazing. Kalau ada orang memuji, ucapannya Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau tidak, kita nanti kena penyakit ujub. Kalau ujub nanti bisa kena ain. Ada yang ingin saya tanya. Saya dibesarkan oleh orang tua angkat begitu menyayangi saya. Sampai kada orang tua angkat saya meninggal, saya tak tahu orang tua kandung saya. Karena waktu bayi saya dibuang oleh orang tua. Yang ingin saya tanyakan, jika saya berdoa untuk orang tua, maka kepada siapa doa itu sampai? Orang tua kandung apa orang tua angkat? Orang tua kandung. Karena hubungan nasab orang tua kandung. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kandung. Lalu kalau saya mau mendoakan orang tua angkat saya, doakan dia, sebut namanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tua angkatku, panjangkan umurnya. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampaikah doa kita kepada orang tua angkat? Sampai. Mana dalilnya? Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja, ucapkanlah doa. Allah, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum rahikun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah." Itulah dalil doa untuk orang yang meninggal dunia, walaupun orang tua angkat, walaupun tetangga, walaupun kawan, sampai mati Abdul Somad. Jamaah Baitul Izzah mendoakan, sampai atau tak sampai? Banyak yang ragu. Jika saya bayar zakat fitrah, lalu apa sebutan bin untuk saya? Karena saya tak tahu nama ayah kandung saya. Bin Abdillah. Engkau anak hamba Allah, ayah kau tu hamba Allah, maka disebut bin Abdillah. Nama dinisbatkan kepada Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Tapi untuk umumnya bin Abdillah, anak hamba Allah. Suami saya driver ojol. Pada saat diterima orderan, ternyata pada saat dijalankan order beli makanan non-muslim, BPK, babi panggang karo. Orderan sudah terlanjur di OK. Apakah uang ongkos dari beli itu halal atau haram? Terima kasih Pak Ustaz. Tolong doakan. Kalau bisa kau alihkan ke yang lain. Kebetulan ada temanmu sama driver ojol yang semazhab dengan BPK tadi. Bro, kau sama dia, kita ceng lah. Karena kenapa tak kau? Aku orangnya mudah tergoda, nanti kau nampak aku tersuap pula. Tolong yang bawa ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, karena tuntutan, karena kau tertekan, karena darurat, maka aslinya tak boleh. Karena ini mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbi lisani, dengan lidah. Tak bisa dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Dengan hati maknanya mengingkari. Bisa dengan lidah, bukan dengan aku tak bisa. Tak bisa juga dengan hati mengingkari, tidak ikut-ikutan, tapi terdesak. Kalau engkau tidak mau bawa ini, kau dipecat. Dan kalau kau dipecat, kau akan mati. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih mati atau makan babi? Banyak yang mau kan? Kalau memang dua. Tapi kalau dia merasa, itulah pentingnya perusahaan itu peduli dalam masalah agama. Nanti kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan begini, maka akan tindakannya begini, bisa dialihkan. Kan tak semuanya muslim. Nah, ini dalam masalah halal haram. Masalah berkawan bertetangga silakan. Tapi kalau sudah masalah batasan-batasan haram, wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bila seorang istri selingkuh, menghasilkan anak, dia tetap dengan suaminya, tapi suami tak mengetahui anak tersebut adalah anak hasil selingkuhannya. Bagaimana status binti anak tersebut? Bagaimana hubungan anak selingkuhan dengan anak dari suaminya yang sah? Apa yang dilakukan apabila si istri bertobat? Maka si istri bertobat, tobat nasuha. Ingat, perempuan yang berzina sudah menikah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, maka hukumnya rajam, mati. Anak zina tidak dapat ditetapkan sebagai anak kandung, karena kandung tak kandung ditetapkan berdasarkan akad.
bukan berdasarkan zina. Zina tak menghasilkan apa-apa. Akadlah yang membedakan antara jual beli dengan riba. Akadlah yang membedakan antara hubungan Islam dengan tak Islam. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Setelah itu berhubungan, baru ada hubungan nasab. Adapun DNA tak laku dalam Islam. Air liur sudah dibawa, darah sudah dibawa, rambut sudah dibawa, tunjukkan hasil DNA positif, tak laku dalam Islam. Karena yang dilihat itu akad, bukan urat. Akadnya itu yang ditengok, itu yang dilihat. Nah, bukan DNA, bukan golongan darah. Apa hukumnya kalau kita main jula-jula, tapi terus kita diberi keuntungan dengan teman yang mana uangnya digunakan untuk modal usaha, yang mana kita diberi keuntungan. Kalau di awal ada kesepakatan namanya riba. Kau dapat jula-jula, iya 10 juta ya. Ku belilah 11, riba itu bertambah, riba bertumbuh, bertambah, berkembang, riba. Aku pinjam duit engkau 10 juta, tak ada bunga, tak ada bunga. Setelah dia pakai, untung dibalikkannya 11. Apa ini? Tak ada, kita berkawan baik, aku ucapkan banyak terima kasih aja. Tapi tak ada kesepakatan di awal, maka tidak ada. Bagaimana hukumnya jika berwuduk dalam keadaan bermake up? Make upnya plastik, kutek, tak masuk air. Kutek, orang pakai kutek itu air tak masuk. Kalau tidak masuk ke bekas tempat wudhu, maka wudhunya batal. Makanya digosok. Itu kalau make up yang plastik, yang minyak, itu semacam daun keladi. Kan ada lagunya tuh, pipimu macam daun keladi. Siramkan air tak basah dia, karena minyak dia macam oli, tak masuk. Maka dihapus dulu pakai tisu bersih, barulah berwudhu. Karena wudhu artinya isalul ma, menyampaikan air ke anggota wudhu. Air tak sampai, wudhu tak sampai. Apa yang dimaksud dengan masbuk? Masbuk terlambat. Imam sudah ruku, sudah sujud. Apakah saat kita datang imamnya ruku, apakah itu sudah terhitung masbuk? Tidak. Itu namanya muttabi. Itu namanya ikut tetap. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati imam sedang ruku, langsung ikut ruku, tapi jangan lupa takbiratul ihram. Jangan imam ruku Allahu akbar, dua takbirnya, takbir ihram baru takbir intiqal. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ala al-ma'muman Allah ta'ala Allahu akbar, Allahu akbar. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum, bacaan si imam mengcover bacaan makmum. Kalau manusia haram hukumnya disteril karena tak ada indikasi medis. Kalau tak ada indikasi medis, yang saya tanyakan bagaimana kalau binatang yang disteril? Ada orang membawa api, dihidupkannya di bawah sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh menyakiti hewan dengan api kecuali pemilik api. Datang seorang sahabat mengambil anak burung, dibawanya pulang. Apa kata Nabi? Irji'ha, balikkan anak burung ini. Tak boleh menyakiti binatang. Memisahkan induk burung balik tak boleh. Apalagi binatang-binatang disakiti, disiksa. Maka dia tak ada tersiksa Pak Ustaz. Siapa bilang tak tersiksa? Kita kan tak bisa merasakan perasaan dia, karena raut wajahnya tak bisa kita tengok. Ayam itu tak tahu kita ayam sedih sama ayam senang. Tahu? Burung diletakkan dalam sarang, pagi-pagi udah menjerit burung itu. Mantap. Nah, padahal burung itu sedang menjerit, bini. Awak sangkunya sonang, punya susah. Apakah berdosa bagi pengantin wanita duduk di pelaminan dan disaksikan banyak orang? Mazhab pertama memahami ikhtilat, tak boleh campur aduk sama sekali. Tak boleh campur aduk sama sekali. Bisa. Saya pernah hadir pesta ini di Masjid Al-Falah, pernah dibuat pisah. Laki-laki tak boleh, perempuan. Kalau ada orang begini jangan diejek. Dia sedang menjalankan syariat Islam. Biarkan. Nah, yang kedua, tetap dia bercampur tapi tetap menjaga.
menjaga aurat. Banyak juga saya menghadiri majelis-majelis ulama yang menikah anaknya, menikah saudaranya, orangnya terpercaya, amanah, tapi tetap bercampur laki-laki perempuan, tapi tetap menjaga. Kepalanya tertutup, badannya longgar, kainnya tidak transparan. Nah, ini dua itu saja. Lain daripada itu tak bisa. Pertama, kalau mau dipisah. Yang kedua, tetap menutup aurat, tidak bercampur aduk, tidak solek-solek jahiliyah, menjaga tetap tidak ada ikhtilat yang terlampau bebas. Nah, ini kita jaga. Bagaimana pembagian harta warisan apabila harta tersebut didapat tidak hanya dari ayah dan ibu, tapi juga dari anak perempuan yang ikut turut membantu ayah bekerja. Sementara anak ayah ibu ada 6 orang, anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun yang turut membantu ayah hanya anak perempuan saja. Bapak-bapak, kalau kau punya anak perempuan, dia banyak bertungkus lumus, berkurak keringat, banting tulang menolong, jangan kau biarkan dia. Nanti kalau kau meninggal, harta warisan tetap dibagi dia 1 bagian. Kalau sayang sama dia, sebelum mati kasih dia hibah. Hibah, panggil. Kau aku kasih hibah. Itu ruku yang di sana ambil. Aku yang bertanda tangan semua ini memberikan hibah. Atau anak tadi 2 laki-laki 1 perempuan. Yang perempuan ini kecil, yang satu ini sudah S2, S3, doktor, yang satu ini masih SMP. Kita khawatir kita mati dia tak dapat apa-apa. Panggil abang-abangnya. Abang-abang, ini adik kalian, aku kasih hibah. Kenapa ya? Ayah khawatir dengan kami. Aku tak khawatir dengan kalian, dengan bini kalian yang aku khawatir. Tajam matanya. Bagaimana hukumnya jika orang tua membeda-bedakan kasih sayang kepada anak? Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Nanti kalau kamu mati, kalau tak adil, dia akan putus silaturahim. Saya benci sama abang saya itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dia disekolahkan ayah sampai doktor, S1, S2, S3. Kami S-Cendol pun tak dapat. Nanti putus silaturahim mereka gara-gara kita. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. I'dilu baina auladikum, bersikap adillah antara anak-anak kamu. Saya pernah dengar baca Al-Fatihah dalam doa setelah sholat itu bid'ah. Apakah benar itu Pak Ustaz? Hadis berfatihah sebelum berdoa atau setelah berdoa itu hadis tentang tawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan berkat sodakohku, kabulkanlah doaku. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat baktiku kepada orang tuaku, kabulkan doaku. Ya Allah, aku bertawassul padamu berkat aku tak jadi berzina karena takut padamu. Boleh bertawassul. Maka sebelum berdoa, setelah berdoa, aku bertawassul kepadamu dengan bacaan Al-Fatihah. Boleh bertawassul. Hadis Sahih Bukhari tentang 3 orang terjebak dalam gua dan dia bertawassul kepada Allah. Satu bertawassul dengan bakti pada ibu, satu bertawassul dengan sedekah, yang satu lagi bertawassul karena tak jadi berzina. Bagaimana tanggapan Ustaz apabila seorang difitnah, hina, dicaci, direndahkan, kemudian dipermalukan di hadapan orang banyak? Orang yang dihina itu membalas mengucapkan kata laknat karena dia merasa terzalimi. Bagaimana Pak Ustaz? An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawamu dihilangkan orang, hilangkan juga nyawa dia. Wal ainu bil aini. Kalau matamu dicucuk orang, cucuk juga biji mata dia. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Wal juruhat qisas. Kalau pipimu dilukai orang, ambil pisau, lukai juga pipi dia. Itu menunjukkan Islam ada hukum. Tapi bukan kita langsung lapor ke penegak hukum. Lapor. Kebetulan Pak Polisi masih ada di sini. Datang, Pak, ini tetangga saya ini kena pasal apa nih Pak? Ini pasal mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan fitnah. Dia bisa kena, dia bisa dihukum. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah akan berikan balasan. Hukum ada, tapi maaf ada. So sebenarnya kalau aku mau aku hukum. Kenapa tidak? Aku mau maafkanmu, bro. Apa perbedaan ujian dan cobaan serta azab Pak Ustaz? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Orang yang sudah susah hati, gundah gulana, rezekinya macet,
meninggal dunia, sakit, duri mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dari mana kita tahu bahwa sakit kita itu menghapuskan dosa atau mengangkat derajat? Ada kalanya sakit itu menghapus dosa, ada kalanya mengangkat derajat. Maka kita husnuzan pada Allah. Mungkin sakitku ini karena Allah ingin mengangkat derajatku, mungkin sakitku ini karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku. Jangan kita suuzon pada Allah, karena kalau suuzon hanya membuat kita sempit, stres, depresi. Oh, aku sudah dikutuk. Tidak, kau tak dikutuk Allah. Allah sayang padamu, dihapuskannya dosamu. Itu orang pezuni, pezina, kenapa dia tetap senang? Allah tak sayang sama dia. Allah mengulur dia dengan istidraj, umur dipanjangkan, badan disehatkan, keluarga ditenangkan, padahal dia sedang dipermainkan dengan istidraj. Ada hamba Allah yang dibuat sakit, yang dibuat susah, yang dibuat melarat, tapi karena Allah sayang sama dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah sayang kepada seseorang, maka diujinya. Hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya karena sudah bersih. Mudah-mudahan segala yang kita terima itu bentuk Allah ingin membersihkan kita dari salah dan dosa. Kalau kita sabar bisa menaikkan iman. Tapi kalau azab itu apa Pak Ustaz? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap suuzon pada Allah. Ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku padaku. Saya mau tanya, kalau zaman ada ratapan anak tiri, zaman sekarang saya alami ratapan ibu tiri. Yang mau ditanya, saya kemana mengajunya? Kalau saya dizalimi oleh anak tiri saya, lapornya ke siapa Pak Ustaz? Lapor ke polisi. Ini orang melakukan tindakan tidak menyenangkan, mengganggu ketertiban umum, merusak, apalagi kalau sampai mengambil harta benda, melapor. Tapi pak ibu menikah dengan anak tiri, pasti bapaknya ada, kasih tahu ke bapak. Bang, itu anakmu bang, kasih tahu. Kalau tidak nanti potong dia. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah, amin. Saya seorang akhwat, suami saya bekerja. Sholat zuhur dan asar saya ingin ke masjid sholat berjamaah. Alhamdulillah suami beri izin, karena beliau zuhur asar tak di rumah. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Saya sholat di rumah atau ke masjid? Perempuan lebih baik sholat di dalam tempat tertutup, di dalam ruangan, di dalam tempat kamar, di dalam tempat yang sempit kalau terjadi fitnah. Kebetulan habis asar ada wirid pengajian ibu-ibu, ada tahsin tajwid, silakan datang, baik. Tapi katanya lebih baik di dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina tak boleh, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di musola Baitul Izzah ada tentara Israel di balik-balik ini. Datang kemari, zuhur asar datang. Yang tak boleh itu imamnya mahasiswa, datang mahasiswi sholat berdua. Itu menimbulkan fitnah. Tak ada jamaah lain, menimbulkan fitnah. Manfaatnya sholat berjamaah, fitnahnya luar biasa. Dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ustaz katanya ridho suami, ridho Tuhan. Bagaimana kalau suaminya sering menyakiti hati istri? Suami yang bagaimana? Innama huwa, suami-suami itu jannatuki wa naruki. Suami-suami ini bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Hai para perempuan, suami-suamimu ini bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Suami yang mana? Suami yang somat, suami yang soleh. Adapun suami yang pecandu narkoba, pezina, pemabuk, jangan mau anak-anak perempuan kita dibodohi. Setelah nikah, panggilnya, istriku, mari kemari. Surat tanahmu, STNK, BPKB, semua milikku. Karena surga di bawah tapak kakimu. Tengoknya. Ini tak betul, ini pembodohan. Oleh sebab itu carilah menantu yang soleh, yang baik. Mudah-mudahan anak kita menjadi orang-orang baik. Apakah besar dosa ayah membiarkan anak keluar rumah tak pakai jilbab dan pacaran? Dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Orang yang membiarkan anak gadisnya dibonceng orang. Say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Pak, saya bawa anak gadis bapak ke Purna MTQ ya. Jangan.
Kejap aja Pak, tak boleh. Nanti saya belikan Bapak mie ayam, apa lah. Murah sekali anak gadis. Saya dengar di Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau sekarang sudah banyak jaringan Islam liberal. Apakah itu benar Pak Ustadz? Dosen filsafatnya Dr. Saidul Amin. Dr. Saidul Amin doktor yang lurus. Pernah Dr. Saidul Amin itu liberal nyeleneh? Pernah? Itu dosen filsafat itu Dr. Saidul Amin yang mengaji setiap pekan sekali di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman. Itulah dosen filsafatnya, induk dari filsafat pemikiran itu Dr. Saidul Amin. Dosen tasawuf pemikirannya siapa? Dr. Iskandar Arnel. Dari mana? Dari McGill University Kanada. McGill Kanada. Pakai bahasa Inggris, tapi lurus. Saya subuh ini diundang ke musola beliau, Ibadur Rahman. Itulah. Tanyalah Dr. Iskandar Arnel, tanyalah Dr. Saidul Amin, orang-orang pemikir. Saya hadis. Dr. Mustafa Umar dosen tafsir. Dr. Muhammad Saleh fikih, usul fikih. Yang filsafat itu kalau mau tanya jil, tak ada itu. Mungkin di tempat UIN lain ya tamatan dari Amerika, tamat dari macam-macam. Tapi di UIN Suska, apalagi Fakultas Usuluddin, maka fitnah, tak betul. Bagaimana hukumnya barang-barang yang didapat secara gratis? Nyindir saya nih. Sakit juga dia. Sampai dibeli uang, apa nasi uang gratis. Saya sering mendapatkannya ketika misalnya ikut jalan santai, lomba-lomba melukis. Perhatikan baik-baik. Peserta 20, kumpul 100.000. Itu kumpul duit jadi 2 juta. Juara 1 1.000.000, juara 2 500, juara 3 500. Diambil dari uang iuran, riba, haram, judi. Itu judi. Kumpul 100 lomba mancing. Siapa yang dapat ikan emas dapat 1 juta, ikan pantau 250.000. Judi. Tapi kalau tidak ada iuran, perusahaan yang membuat hasil dari keuntungan. Maraton, siapa yang ikut, itu boleh, silakan. Tapi kalau hasil dari iuran, maka itu judi. Kumpul duit main futsal, itu judi. Kecuali lomba sepak bola futsal diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hadiahnya kaligrafi. Apa hukumnya orang tua yang tak mengajarkan ilmu agama pada anak-anaknya? Bapak punya tanggung jawab 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih minum. Ketiga, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Perhatikan dia, masukkan dia ke pondok pesantren Islamic boarding school, masukkan dia ke sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT. Itu lebih baik ibu menangis sekarang, sedih berpisah sama anak karena dia di pesantren, daripada nanti menangis karena dia pecandu narkoba, pezina, LGBT, preman, geng motor dan lain sebagainya. Kami kuliah 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, berpisah, tak pernah balik kampung kuliah. Susah. Bukan saya banyak adik-beradik, saya sekolah jauh bukan karena dibuang karena 11 ke-11an. Adik-beradik 2 orang, saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-dua laki-laki. Biarlah kau jauh-jauh daripada kau jadi hantu nanti. Gitu. Silakan, buat dia sekolah jauh-jauh. Nangis lah ibu sampai bongkak mata. Ibu nangis kenapa? Anak saya jauh Pak Ustaz. Di mana? Limbo Panjang. Kawasan kau di mana? Dokter Limbo Panjang. Pak Ustaz, ada sepasang suami istri tak punya anak. Kemudian istri meninggal duluan. Harta seperti cincin, kalung, baju istri diambil oleh saudara-saudara istri. Tak lama kemudian suami pula mati. Saudara dari laki-laki memeriksa aset dimiliki oleh suami istri. Ternyata mereka memiliki hutang yang cukup banyak. Aset yang mereka miliki sebuah rumah, sebidang tanah. Bagaimana tindakan dari keluarga suami menurut Pak Ustaz? Kalau si istri meninggal,
harta istri diambil suami setengah, sisa yang setengah dibagikan kepada keluarga istri karena anak tak ada, laki-laki 2 kali bagian. Nah, setelah itu meninggal pula suami, maka ditutupkanlah hutang dari harta warisan tadi. Begitu caranya. Saya ulang balik. Meninggal istri, harta si istri setengah untuk suami, yang setengah lagi bagikan kepada saudara-saudara kandungnya, laki-laki 2 kali bagian. Meninggal suami, ada tinggal banyak utang, dibayarkan dari tirkah, dari harta warisan yang tinggal. Ada sekelompok orang melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, ulangi salatmu, ulangi salatmu, karena salatmu tidak sah. Kenapa salat tidak sah? Karena tidak ada tumakninah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Kenapa cepat betul Pak Imam gitu? Valentino Rossi. Oh, banyak pertanyaan. Tiga boleh. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang orang kafir yang bermain film berakting menjadi Islam? Penipuan, pembohongan, hoax, sehingga orang menyangka, akhirnya orang suka, akhirnya orang cinta. Kelak Nabi Isa akan diturunkan ke bumi oleh Allah membunuh Dajjal. Hadisnya sahih. Nanti Nabi Isa turun di sudut kota Damaskus, Suriah. Ada masjid menara warna putih tinggi. Dajjal memiliki pasukan setan. Apakah Nabi Isa memiliki pasukan kelak kalau kita masih hidup ketika Nabi Isa membunuh Dajjal? Apa saja syaratnya? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman istiqomah, itulah pasukan Nabi Isa alaihissalam. Pak Ustaz, tolong doakan saya supaya mata minus saya berkurang, diberikan kesehatan. Insya Allah di akhir majelis kita berdoa. Tapi kau tetap berusaha, banyak-banyak makan wortel. Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat kita tak tahu sudah rakaat berapa? Agak-agak lah hitung berapa? 3 pompek, 3 pompek. Sholat zuhur, maka yakinkan 3. Karena kalau kau yakin 4 ternyata 3 kurang. Tapi kalau kau yakinkan 3 bertambah 1 masih tetap sah. Nanti di akhirnya kau sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar. Subhanallah la yanam wa la yasfu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Sujud lagi. Sujud sahwi itu 2 kali. Subhanallah la yanam wa la yasfu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tua zaman sekarang berprinsip berikan semuanya untuk anak, asalkan kau tak menangis. Kuberikan semuanya untuk anakku, asalkan kau tak menangis. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ini orang tua tak betul. Anak dikasih gadget, hasilnya rusak otak anak. Anak dikasih motor, akhirnya anak menabrak tiang listrik. Anak dikasih mobil, akhirnya dia bawa pacar berzina di mobil. Nauzubillah. Kita sedang meracuni anak. Bolehkah menunaikan haji tapi suami belum mau diajak? Katanya harus suami dulu yang haji, tapi dia mengizinkan kita. Kenapa bapak ini tak mau pergi haji? Man lahu zat, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tapi tak mau pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Abang kenapa tak mau, Bang? Aku tak mau jawab sama Ustaz Somad yang mau, katanya. Kenapa bapak tak mau? Tak hafal saya doa putaran 1, putaran 2, Pak. Haji itu tak ada rukun qaulinya. Mulut bapak diam saja sah. Bapak ambil selasiban, diam aja, sah. Karena haji tak ada rukun qauli. Yang penting niat. Labbaik Allahumma hajjah, sah. Tawaf diam, sa'i diam, wukuf diam, nonton jumrah diam, tahallul diam, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Siapa nak berjubah bersoban-soban panjang? Haji sama yang petang. Haji apa? Haji diam. Saya mau tanya, apa hukumnya perempuan pergi tanpa mahram? Kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Syafi'i. Katanya perempuan yang pergi haji tanpa mahram sah, dengan syarat perjalanannya aman. Di situ ada perempuan-perempuan yang banyak yang amanah dan terpelihara, terjaga dari fitnah. Maka ibu-ibu yang pergi haji berangkat ramai, satu kloter, ada ketua kloter, ada security, ada pengaman, ada bidan, ada ramai, sah.
jangan ragu. Kalau suami suka main judi gimana Pak Ustaz? Sedangkan dia sholat pun tidak. Kenapa mau sama dia dulu? Oh, udah jodoh Pak Ustaz. Cemana lagi Pak Ustaz? Ibu punya 6 orang wali. Ibu, wali ibu ada 6. Siapa wali ibu? Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, keempat adik, kelima pakcik, keempat paman, abang ayah, adik ayah. Akan dipanggil suami pemabuk, peminum, pecandu, pezina. Itu anak kemanakan kami, bukan kau jumpa di tong sampah. Kenapa kau buat begini? Berhenti, kalau tak berhenti awas. Kalau ada paman wali itu yang polisi, bagus sekali. Letakkan pistol itu di atas meja. Walaupun tak ada pelor, tomeh je nengok. Apa yang harus saya lakukan terhadap suami yang selalu mementingkan dunia daripada akhirat? Mohon doanya untuk suami yang semoga bisa hijrah benar-benar. Mudah-mudahan suami ibu-ibu soleh, insyaallah. Kita doakan nanti di akhir majlis. Ibu sabar saja. Bagi yang belum menikah, yang gadis-gadis, kalian ambil pelajaran tentang banyaknya pertanyaan tentang suami-suami Fir'aun. Jangan kalian tengok hartanya, jangan kalian tengok gantengnya. Ternyata setelah menikah punya anak, yang diharamkan itu adalah laki-laki yang soleh. Apa ragunya, Bang? Kalau ibu-ibu yang hamil menyusui sudah membayar fidyah, apakah dia wajib puasa juga? Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan qadha saja. Qadha saja. Qadha saja. Qadha ganti saja. Tapi mazhab Syafi'i beda. Kalau tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya lemah, anaknya sakit, anaknya mau menyusu, tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Saya ulang balik. Ulama-ulama Saudi Arabia dari kalangan mazhab Hambali qadha saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i beda. Tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau ada unsur anaknya, plus qadha plus fidyah. Tak habis-habis kok. Kenapa ulama berbeda pendapat tentang rokok? Yang satu menganggap rokok ini mudaratnya tinggi, mati maka haram. Kata yang satu tak sampai mati, setengah-setengah mati aja, maka makruh. Ulama Saudi Arabia mengatakan haram. Ulama Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan haram. Muhammadiyah mengatakan haram. Majelis Ulama Indonesia mengatakan merokok haram bagi ibu hamil, anak menyusui, orang sakit. Adapun orang sehat makruh. Ustaz merokok, saya tak merokok. Rokok kan benda yang tak penting, benda yang tidak penting dibeli. Bukankah termasuk kegiatan boros? Iya, boros. Merokok di tempat umum, di tempat orang ramai kan menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, namanya perokok pasif. Perokok pasif jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Bukankah hal yang dilarang oleh Allah hal yang haram untuk dilakukan? Betul. Mau kemana saya digiringnya? Merokok kan merusak badan. Allah melarang kita merusak badan. Betul. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, tak boleh memudaratkan kita sendiri. Apa pendapat Pak Ustaz tentang rumah kayu korma katakanlah terputus? Daftar di atas plesetan nama-nama acara yang tak bermanfaat bagi bangsa ini. Dampak negatif. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan perbuatan yang membuat kau ragu, merusak akidah, merusak keyakinan. Tinggalkan, matikan. Kalau dia di HP, matikan. Kalau dia di TV, matikan. Berhenti, stop. Cari yang bermanfaat. Banyak website yang positif, banyak video-video yang positif. Ambil manfaat. Apa hukum orang yang berpacaran? Jangan tanya yang dapat bersentuhan yang tak mahram. Di ayyutina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku ke kepala kamu, khairun bimihyatin min nar, dari jarum paku dari api neraka dicucukkan lebih baik min an yamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Apa hukum orang tua yang membiarkan anaknya pacaran? Dayus. Nauzubillah.
Ya Ustaz tuh jangan-jangan anak dia pacaran. Enggak, anak saya baru 5 tahun. Apakah jika warisan ayah meninggal hanya berbentuk rumah harus dijual untuk dibagikan, sementara rumah itu ditempati ibu? Tidak begitu. Adik-beradik berapa orang? 4. Yang ekonominya mapan siapa? 2. Yang 2 ini pas-pasan. Cari pagi pulang makan sore, ngap-ngap bau. Macam mana ini? Bicara lah, bang. Ya, rumah emak itu berapa lakunya? 1 miliar. Kita berempat ya, bagi 4 ya, 250 juta ya. Tapi aku perlu uang sekarang. Bukan berarti kita datang, mak, out dari sini. Kan begitu, kumpul lah. Kalian berdua beli rumah itu ya. Nah, kalian berdua beli, uangnya untuk aku. Ya, nah, begitu. Damailah. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang yang beriman itu bermusyawarah, musyawarah mufakat. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Kalau anak suka membantah, apa yang kita lakukan? Dari hamba Allah, dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Saya duduk di atas kursi ini bukan main rasa segarnya. Ada buaya di bawah, tapi karena sudah disetting 2 jam ceramahnya, udah duduk. Jam 10 kurang 15, sekarang jam 12 kurang 15, 2 jam. Inilah ceramah yang terlama selama di dunia. Ya, di musola Baitul Izzah. Jadi kalau dari kecil kita sudah dididik, asal salah perbuatan kita itu terasa di dalam. Duduk di atas kursi, ada orang tua di bawah, menyalah perbuatan lagi, salah. Kenapa? Karena dari dulu mak sudah mendidik luar biasa. Datanglah tamu ke rumah kami, saya duduk di atas kursi, tamu di bawah, mata mak itu udah tajam. Saya tak peduli. Begitu tamu balik, Jadi anak-anak yang melawan itu kecilnya kurang ajar, karena kurang diajar. Apa kata Dr. Datuk Tenas Effendi? Tunjuk, ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa begini? Sampai sekarang kalau jumpa barang-barang di jalan tak akan kami ambil. Saya, adik saya tak akan ambil. Kenapa? Dulu kalau sampai kami bawa itu balik ke rumah, dari mana dia dapat? Antar kembali, tak boleh masuk rumah. Sampai tua ni menteri masuk di kepala. Oleh sebab itu maka sampai sekecil-kecilnya kami tak ada saudara perempuan. Saya laki-laki, adik laki-laki. Mak tak pakai pembantu, mencuci ayam, cuci ikan, itu pun ikut kami. Nanti kau sudah besar, sekolah jauh, dah di mana belajar mencuci ayam. Ayam ni cuci 2 kali. Kalau sapi ni 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam ni 2 kali karena kakinya 2. Kalau kambing kompek kali, kakinya ompek. Awak pun ikut saja. Tak tahu. Sampai sekarang saya tak tahu dalil ayam cuci 2 kali, kambing 4 kali. Tapi belakangan baru saya tahu ayam itu cukup 2 kali karena darahnya tak banyak, dia daging putih. Tapi kalau kambing 4 kali karena kotor, najis dalamnya. Sampai sekecil itu melipat kain. Nanti kalau habis mandi jangan letakkan handuk di atas tempat tidur. Mana tahu kau nanti sekolah tinggal numpang di rumah orang. Kain harus dilipat. Sekarang di pondok pesantren tahfiz Quran, pondok pesantren SMP tahfiz Quran Rokan Hulu, disediakan satu tentara polisi khusus untuk mengajarkan disiplin. Melipat pakaian tak boleh dari sekian senti harus. Oh, ini pendidikan kami dulu waktu kecil. Kalau hendak membentuk bulu dari rebung yang putih itulah bisa dibuat melengkung melingkar. Kalau sudah jadi bulu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pocah. Al-Haziniyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala yang didapat pemuda yang bersabar meninggalkan maksiat di tengah dunia akhir zaman ini? Pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahalanya bighairi hisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tapi itu kan sabar ketika anak meninggal, sabar ketika rugi, sabar ketika ditipu orang. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari maksiat. Anak muda ganteng, kekar, berotot, diajak pacaran tak mau. Oh, itu yang hebat. Cuman masalahnya itu cuma ada di sinetron-sinetron religi waktu Ramadan aja.
Itu yang pertama. Yang kedua, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan pada padang mahsyar. Waktu itu tak ada tempat naungan kecuali Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Maka saya bangga subuh ini banyak saya tengok anak-anak muda. Yang tua tak usah kita ceramahi lagi. Memang udah masanya lah. Masanya beramal soleh. Kapan lagi? 3. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kaki manusia ini tak bergeser sampai ditanya, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Dia akan disoal, akan ditanya. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah an syababihi fima ablah. Masa muda kemana saja kau pakaikan? Masa muda kau kemana aja? Pengajian dengan Ustaz Somad. Kemana lagi? Pengajian di Ar-Rahman dengan Ustaz Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Di mana lagi? Pengajian online webinar. Di mana lagi? Pengajian di YouTube. Pengajian. Yang keempat tentang Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Zidnahum huda. Maka kami tambah-tambah hidayahnya. Ternyata hidayah itu bisa bertambah. Ditambah. Zidnahum huda. Anak-anak muda ini kami tambah hidayahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda Pekanbaru ini diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan Allah dari sabu-sabu, diselamatkan Allah dari seks bebas, diselamatkan dari LGBT. Baru-baru ini ada aplikasi coins yang menghasilkan uang. Apa hukumnya Ustadz? Karena di aplikasi itu kita harus top up saldo dulu, karena di dalam Islam tak boleh ada bagi persen. Dia tak jelaskan secara detail pertanyaannya. Kalau mau buatkan pertanyaannya detail, baru saya jawab secara detail. Tapi secara umum, karena jawab pertanyaannya umum, saya jawab umum. Selama transaksi itu bebas dari pertama gharar gambling, tak boleh ada gambling, judi. Yang kedua, tak boleh ada ghish, tipu. Yang ketiga, tak boleh ada zulm, aniaya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaan khusus, saya tunjukkan di mana letak haramnya. Selama dalam transaksi itu tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar gambling, ketidakjelasan, maka transaksi itu halal. Duit yang diperoleh untungnya halal. Tapi kalau ada salah satu dari 3 unsur ini, atau ada 2 atau ada 3-tiganya, maka haram. Syarat masuk surga tadi, man akala thayyiban, makanannya mesti baik. Makanan yang tak baik, dapat duit haram, diberikan sepiring lontong sayur, berubah menjadi setetes darah, masuk dia ke takai jantung, dari jantung menyembur dia ke otak, isi otak hitam otak ini gara-gara makan haram. Kalau sudah otak jahat, mata jahat, telinga jahat, kaki jahat. Anakku ini bukan main jahat Pak Ustaz. Nah, itulah makan haram. Awak aja makan baik kadang-kadang jahat. Tetangga saya suami istri kerja di bank konvensional, sering mengasih kami makanan, padahal uangnya duit riba. Kalau dibuang kan mubazir. Jadi macam mana Pak Ustaz? Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer. Bunga dari bank konvensional boleh disalurkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami Pak Ustadz, kemana kami masukkan? Salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena itu untuk kepentingan masalih umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, yayasan itu tak turun ke anak, ke cucu saya, tak ada hubung kait. Sudah fakta integritas, ini milik umat. Pengurusnya dipakai ramai 35 orang yang terdiri dari 4 unsur. Unsur alumni Azhar Mesir, unsur alumni UIN Suska angkatan 96 kawan-kawan saya kuliah, unsur jamaah, dan unsur tim UAS. 4 unsur. Banyak yang komplain, kenapa yayasan ini terlalu gemuk? Karena kalau gemuk ini payah bergerak. Saya bilang ada yayasan yang terlalu kurus, saking kencangnya habis yayasan itu dilarikannya.
Memang sengaja kita buat gemuk biar supaya orang susah mau membuat haram. Nah itu. Oleh sebab itu salurkan ke lembaga. Kalau dikasihnya dalam bentuk makanan, Pak Ustadz macam mana? Serahkan ke panti jompo, panti yatim. Kan banyak panti yatim di Pekanbaru. Antarkan kalau dikasih. Ustadz diundang ke bank konvensional. Selalu saya ceramah di bank konvensional. Itu banyak video saya ceramah di bank konvensional. Tapi duitnya tak saya ambil. Alah, pula tak Ustaz ambil. Jelas kami tengok duit Ustaz ambil. Saya ambil, tapi saya serahkan ke masjid. Tak pernah dari awal dulu. Bukan sejak viralnya aja. Alah, itu kan sejak viral dulu-dulu, dari dulu-dulu. Awal saya pulang 2004 sini, asal dapat duit tuh, saya buat satu plastik dari bank konvensional. Ditumpuk banyak. Habis itu saya serahkan. Masukkan ke amplop, bagi masjid. Tak pernah saya ambil. Roti itu saya ambil, saya bawa pulang. Saya bawa dulu cerita lama nih, ceramahlah saya di bank konvensional. Sekarang ini jarang bank konvensional ngundang, mungkin sakit hati orang tuh saya bilang haram-haram. Dulu waktu masih belum apa kali, dikasihnya lah kue kotak hari Senin. Waktu itu saya ceramahnya sore jam 5. Ustadz nggak minum? Nah, aku puasa aku. Terus sampai lampu merah depan Masjid Ar-Rahman. Maksud saya kue kotak ini mau saya kasihkan ke anak-anak yang jual itu. Tak ada anak-anak sore itu. Macam tahu dia saya bawa kue haram nih. Tak ada. Habis itu saya lanjutkan. Saya masuk saya jalan flyover belok kiri apa? Enggak, terus ada Harapan Raya. Masuk Harapan Raya terus masuk jalan ini masjid. Saya pun ceramah situ. Ceramah maghrib sampai ke Isya, habis Isya tanya jawab minum. Maksud saya pulang saya mau makan kerang rebus di jalan Nangka. Pas mau belok nampak saya lah tukang jual kuaci, maaf buta, pas di depan tempat jual kerang rebus tuh. Saya tanya dia, Bapak udah berapa lama jualan? Dari pagi tadi, kata dia. Berapa banyak kuaci ini laku? Adalah. Di mana tinggal? Di Jalan Paus. Ada yang ngantar? Tidak ada. Dari tempat jual kerang rebus itu ke Paus kan jauh lagi. Saya bilang masuklah ke dalam. Saya antarlah dia ke Jalan Paus, ke tempat kos dia. Di situ ada banyak orang tunanetra, ada pijit refleksi segala macam. Saya kasihkanlah kue tadi ke dia. Tak Islam dia. Rupanya kue tadi memang jatah dia lah itu. Ada nama dia tertulis di kue itu. Nah, itu. Jadi saya renung kemana lah jatuh kue ini nanti. Rupanya ke dia. Bayangkan perjalanan kue itu. Saya dan suami berniat ingin mendaftar haji, tapi uang kami kurang sekitar 25 juta. Sudah kami coba pinjam ke abang dan ke kakak agar bisa cukup, tapi belum bisa. Apa bisa kami ikut talangan haji yang dibuat oleh bank? Datanglah kita ke bank konvensional. Assalamualaikum, selamat pagi, katanya. Mana mau dia waalaikumsalam? Selamat pagi, kata dia. Saya ini mau beli mobil, dikasihnya kita duit. Kalau kita pinjam duit, bayar duit berlebih. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba namanya. Disitulah letak ribanya. Duit sama duit berlebih, riba. Masuk kita ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam Bapak, katanya. Aku mau beli mobil, mau pinjam duit 100 juta. Enggak bisa. Uang dengan uang riba. Kenapa di bank syariah itu bisa menjadi halal? Bapak untuk apa duit 100 juta? Untuk beli mobil. Mana dialernya? Ini. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Bank syariah membeli mobil tuh ke dialer. Sekarang mobil punya siapa? Punya bank syariah lah. Mobil itu punya bank syariah. Lalu kemudian bank syariah menjual mobil tuh ke saya secara cicil. Boleh apa tak boleh? Akadnya adalah jual beli. Itulah yang disebut dengan murabahah.
Murabahah artinya permodalan dapat untung. Siapa yang mengasih saya modal beli mobil tadi? Bank memodal, bank membeli mobil, maka sebetulnya bank dapat untung dari akad tijaroh. Tijaroh itu dagang, menggale bank tuh, jual beli dia. Jelas? Nah, sekarang kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Hah? Kalau tadi kan jelas, mobil itu dibeli. Sekarang mobil itu punya bank. Lalu saya membeli mobil. Kalau mau berangkat haji, akad apa yang mau dipakai? Kalau duit sama duit bertambah maka riba. Menabung aja. Tapi Pak Ustadz, kalau menabung ini kapan berangkatnya? Nabung cukup setor, bayar, berangkat. Tak berangkat pahalanya udah dapat. Sebetulnya kita ini mau haji atau mau foto-foto, biar supaya orang tahu kita sudah haji. Berapa banyak orang tak haji dapat pahala haji, berapa banyak orang haji berkali-kali tak haji. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita haji dan dapat pahala haji. Amin. Hidup ini tak usah sulit. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Apa hukumnya menyembunyikan kebatilan serta melindunginya, sehingga kebatilan tersebut sudah menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat? Saya pertanyaan-pertanyaan yang ngambang-ngambang ini tak suka saya. Saya suka tuh to the point, langsung aja. Saya kan jawab gitu kan, selalu saya jawab tuh langsung. Seorang tukang melarikan duit masjid sampai saat ini belum selesai. Apakah hutang tersebut menjadi tanggung jawab pengurus? Apakah hutang itu dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat? Ada pengurus masjid memegang duit masjid. Duit masjid itu duit pengurus atau duit umat? Umat mengangkat pengurus secara musyawarah, diangkatlah ketua masjid, namanya Abdul Somad. Nih ketua masjid. Lalu Abdul Somad beserta jajarannya mau memplester Masjid Ibadur Rahman Jalan Sukakarya. Maka saya mengangkat tukang. Maka saya angkat tukang, saya buat perjanjian hitam di atas putih, MOU, bahwa tukang akan menyelesaikan bangunan. Bangunannya ini, duit yang disetor sekian, akan selesai dalam sekian hari. Kalau tidak, maka kau tukang, ku penjara, kan kau ke dalam penjara. Mesti jelas MOU-nya. Maka ketika tidak terwujud, siapa bertanggung jawab? Jelas, penjara kanlah bersama kalau tak selesai bangunan. Oleh sebab itu maka wa amruhum syura bainahum, orang beriman itu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Ini masalah amanah, amanah umat oleh jamaah. Makanya kalau ada pengurus minjam duit, Ustaz Somad, ya ini ada jamaah minjam duit, itu bukan duit kita. Saya bilang duit masjid itu duit umat. Saya diangkat jadi ketua masjid, maka kuasa saya. Kalau sampai duit itu hilang, saya lah bertanggung jawab di hadapan Allah, daripada saya bertanggung jawab di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal lagi, mempertanggungjawabkan mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran lagi, mempertanggungjawabkan dia pula lagi. Banyak betul lah tanggung jawab kita ini. Oleh sebab itu hati-hati tentang masalah amanah ini. Beras sama makanan lainnya diberi sama. Pak Ustadz, akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Ini mesti dibawakan ke Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Pak Ustadz, akikah, baris pertama, Pak Ustadz, kalau akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Tanda tak ada, koma tak ada. Tapi saya paham, kitab kuning aja kita paham, apalagi macam-macam ini. Si adik ini anaknya lahir, si adik ini adik paling kecil, anaknya lahir, datanglah abang sama kakak-kakaknya ngasih beras, kasih beras kambing dari dia, lalu dipotongkannya kambing, beras tadi makan. Boleh tak dia akikah kenduri anaknya pakai beras yang dikasih? Jangankan berasnya, kambingnya pun dikasih kakak kau bagus. Kalau kakak tuh bagus, kambing tuh kasih.
aku senang betul anak kau lahir. Nah, ini kambingnya. Bagus, selesai. Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kuhajikan syubrumah, kuhajikan syubrumah. Kata Nabi, siapa syubrumah ini? Saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan dia? Iya. Bukan ngasih kambing, bukan ngasih beras, haji. Kau hajikan saudaramu. Bagus. Kuhajikan syubrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum ya Rasulullah. Salah kau, kata Nabi. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudara kau. Ya, sahabat dulu begitu. Saudara itu dulu dihajikan, baru dia. Orang sekarang haji bolak-balik, saudara tak makan. Beruntung kau punya saudara, dikasihnya beras. Saudara sekarang beras kau pula diambilnya kadang. Bagaimana pendapat tentang sholat subuh di masjid lain tapi pengajian di sini, apakah bisa ikut Isra' Pak Ustadz? Man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di masjid, summa menunjukkan dia tidak melakukan aktivitas lain. Sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, summa kemudian yadhkurullah, berzikir dia mengingat Allah. Majelis kita ini majelis zikir, karena yang kita kaji hadis, tak ada cerita lain. Bahwa ada yang tersenyum ketawa, bukan saya nyuruh, kalian sendiri. Summa kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Summa kemudian langsung menunjukkan di situ langsung yusolli rakaatain. Oleh sebab itu salat kalau cukup 3 syarat, salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, cukup 3 syarat, namanya isyraq. Jadi kalau ada tadi yang sholat subuhnya di masjid lain, datang dia kemari, sholat sunat dia, maka masuknya duha. Tapi bahwa isyraq lebih tinggi daripada duha, duha lebih tinggi daripada isyraq, mana kita tahu? Boleh jadi yang itu lebih ikhlas. Ikhlas ini malaikat pun tidak tahu, apalagi saya. Nah, jadi yang sholat subuh tadi di masjid lain, datang dia ke sini, jangan pula yang sini. Aku lebih dulu masuk surga dari kau lagi. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ustadz, saya punya seorang nenek yang umur 95 tahun. Jadi di masa kecilnya dia sudah termasukkan jin oleh orang tuanya. Jadi di hari tuanya perilakunya tak seperti sering berjalan berkilo-kilometer tanpa lelah. Kadang-kadang memakan rumput. Jadi seandainya kami Allah berkehendak umpamanya meninggal dunia, apakah itu suatu dosa bagi anak cucunya? Jinnya ini mesti dikeluarkan. Jadi zaman dulu nenek moyang kita ini kan berkawan sama jin. Ada itu dalam surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi ya'udzuna birijalib minal jinni. Sekelompok manusia ini ada yang berkawan sama jin. Ada dalam juz 29 surat Al-Jin. Fazaduhum rahaqa. Jadi nenek moyang kita dulu sebelum Islam datang berkawan sama jin. Waktu ayahnya mati, jin itu hidup karena umur jin ini panjang. Jin itu umurnya panjang, dia bukan kena diabetes, tak ada, jantung koroner tak ada, COVID pun tak mempan. Jadi jin umur panjang. Mati ayahnya, jin itu hidup. Jin itu turun ke anaknya. Mati anak ini, jin itu hidup, turun ke cucunya. Biasanya ke anak-anak pertama. Anak pertama, saya termasuk anak pertama ya. Jadi kalau kita sembahyang, sholat, berzikir, jin itu tak bisa dekat. Jin itu mau dia dekat dengan kita kalau kita kasih, kita potongkan ayam, kita kasih dia darah, makanan jin itu. Jangan kamu beristinja dengan tulang. Tak boleh istinja dengan tulang, istinja mesti dengan batu. Kenapa tak boleh istinja dengan tulang? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan jin. Tak boleh menyiram air panas di luar jendela, buka jendela. Orang di kampung buka jendela, siramkan air panas, tak boleh, karena tak takut ada anak-anak jin tersiram situ, mengamuk dia. Menyolap kawan Pak Ustaz. Kesambet kata orang Jawa, kalau orang Melayu tersapo. Kata orang Sunda, bebegik atuh. Nah, jadi hubungan manusia dengan jin ini, itu makanya tak boleh kencing di lubang tanah.
la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian kencing di lubang tanah. Dalam kitab Hasyiah As-Sindi syarah Sunan Nasai dikatakan kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Masakinul jin, karena lubang tanah itu tempat jin. Makanya ada orang kencing di lubang tanah, habis itu membesar kawan tuh. Disapo jin tuh kan. Nah, jadi oleh sebab itu masalah orang diganggu jin itu ada. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini bukan fiksi, ada dalilnya menurut sunnah. Setelah kita tahu bahwa jin itu ada dan dia bisa mengganggu orang dan dia bisa berteman dengan orang, bagaimana cara mengeluarkannya? Ruqyah. Jadi atuk nih yang 95 tahun nih diruqyah. Ruqyah di Masjid Al-Falah masih ada lagi? Ada. Bawa Masjid Al-Falah biar dikuliah sama Ustadz Zafrullah, dulu dua tuh, Ustadz Saifullah siang, Ustadz Zafrullah malam. Nah, jadi jin ini dibagi dua, ada jin siang, ada jin malam, ada penangannya khusus. Kau ini jin siang atau jin malam? Kalau jin siang sama Ustadz Saifullah, jin malam sama Ustadz Zafrullah, lengkap insya Allah. Riau ini apa yang tak ada? Semua ada, jin itu pun ada. Ada semua. Lazimnya setelah iqamat, imam kan segera mimpin sholat berjamaah. Namun ada juga yang tak langsung, tapi imam menyampaikan pemberitahuan singkat lebih dahulu, pemberitahuan ada undangan warga, ada gotong royong dan lain sebagainya. Setelah pemberitahuan itu disampaikan barulah sholat dimulai. Dua ini masalah. Yang pertama, apa hukum dari iqamat ke sholat lama? Sholatnya sholat apa? Kalau sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek, asal hilang syafaq ahmar yang merah-merah di barat itu habis waktu maghrib. Mazhab Syafi'i pendek. Tapi kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki waktu maghrib itu panjang sampai masuk waktu isya. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, maka saya langsung sholat maghrib. Kalau sholat isya, makanya di sebagian masjid habis azan tujuannya untuk ngasih tahu orang bahwa waktu isya sudah masuk. Habis itu orang pengajian isya boleh sampai laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku la amartum bi ta'khiril isya, kusuruh mereka menunda isya. Aslinya waktu isya itu langsung tengah malam supaya langsung orang tahajud. Tapi karena Allah Maha Kasih Maha Sayang, jadi isya. Adapun sholat zuhur dengan sholat asar memang ada mazhab namanya mazhab Hanafi, mereka pakai tabrid namanya. Tabrid diambil dari kata barid. Barid artinya dingin, matahari panas terik menunggu dingin teduh. Makanya di Masjid India di pasar Kuala Lumpur ada Masjid India, itu sholat zuhurnya dilaksanakan sejam setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kita masjid tak ada orang. Kapan ini? Masjid India. Masjid India ini mazhabnya mazhab Hanafi, mereka pakai hadis tabrid, menunggu matahari teduh. Tapi jangan ini kalian pakai nanti untuk nunda-nunda sembahyang. Kok kenapa tak sembahyang? Ada itu satu mazhab. Kok kaji, kok belum sampai lagi ke situ. Kita ini mengaji bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan kita menunda sholat. Kita yang sudah terbiasa menyegerakan sholat dalam mazhab Syafi'i langsung. Ini tentang masalah bolehnya menunda sholat beberapa saat. Yang jadi masalah di sela-sela itu diisi dengan urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam hadis dikatakan setelah berwudu menuju sholat Nabi melarang tasbik. Habis wudu Nabi melarang tasbik. Tasbik tuh tasbik. Tasbik artinya menjalin jari jemari. Nabi melarang. Kenapa? Takut hati rusak. Karena kita sudah jaga. Kita sudah jaga hati kita. Hati kita sudah dijaga lurus, jangan lagi diurus. Hati udah lurus nih, udah lurus mau sholat, ingat Allah, ingat mati, ingat kiamat, udah fokus. Jamaah sekalian, supaya besok membawa cangkol-cangkol kita. Terbayanglah cangkol, terbayang. Cangkol ini tak apalah merusak, yang merusak ini iurannya nih. Bagi ibu-ibu bawalah nasi bungkus besok, akhirnya terbayanglah lagi toco, terbayanglah merica, ketumbar, lauk apel. Allahu Akbar. Besok nasi yang agak murah, nasi apa yang besok ku masak kan. Jadi kalau bisa antara azan iqamat ke azan itu jangan lagi ada urusan-urusan dunia. Adapun di Ar-Rahman dulu saya selalu di Ar-Rahman dulu saya selalu setiap kultum dari azan
ke Iqamat itu kultum dulu di Ar-Rahman. Pembawa acaranya ada di sini. Berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang zuhur disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Setiap saya ceramah di Ar-Rahman itu pasti klarifikasi dulu. Saya belum doktor. Bolak-balik katakan, aku ini belum doktor, jangan sebut doktor Ustaz. Doa katanya, doa. Sekarang udah doktor tak pula pernah lagi. Rupanya doa-doa jamaah semua. Itulah kaji kita kesempatan ini. Kita akan ketemu di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa nanti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan Ana M. Zaki Rahman agar menjadi penghafal Quran 30 juz. M. Zaki Rahmana dan seluruh anak-anak kita, anak-anak Pekanbaru, anak-anak Indonesia, supaya menjadi penghafal Quran, supaya muncul tentara hafal Quran, polisi hafal Quran, kepala dinas hafal Quran, bupati, gubernur, presiden hafal Quran. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antashfi mardana. Saudara-saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, beri kesembuhan ya Allah. Wa tarham mautana. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wa tuballigh maqasidana. Segala maksud niat baik kami sampaikanlah dengan mudah ya Allah. Wa taghfir lana ma madha. Segala dosa silap salah kami ampunkan, tutupi supaya kami selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma rfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah Covid-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah menjalani hidup ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai, waktu malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami surga dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.